Okay, good morning everyone. Today I will explain you the material in chapter 5 ya. Hari ini kita memasuki materi chapter 5 yaitu I'm so happy for you. Nah, basic kompetensinya apa sih? Yang pertama adalah membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk greeting card dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan hari-hari spesial sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu yang kedua adalah menyusun teks khusus dalam bentuk greeting card sangat pendek dan sederhana terkait hari-hari spesial dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Nah, sampai Miss membacakan basic kompetensinya, kalian sudah tahu apa yang mau kita bahas? Ya, betul, kita akan membahas mengenai greeting card. About greeting card ya. Greeting card atau dalam bahasa Indonesia adalah apa? Kartu ucapan, betul ya. Nah, have you ever see card like this? Ada yang sudah pernah lihat bentuk dari kartu ucapan yang ada pada slide ini? Ya, happy birthday, lalu happy birthday gorgeous. Nah, ini adalah contoh-contoh dari greeting card, betul ya. Lalu definitionnya nih atau pengertiannya. Jadi, greeting card is a card or a text containing certain expressions sent to someone or people in certain moments ya. Yaitu greeting card adalah suatu kartu ucapan atau teks yang berisi tentang ungkapan tertentu yang diberikan atau dikirimkan kepada seseorang atau orang lain sesuai dengan momen atau peristiwa tertentu. Jadi, kartu ucapan ini ya, kita kirimkan bisa untuk dua situasi, yaitu situasi yang menyenangkan atau yang kedua situasi yang menyedihkan ya. Happy moment and sad moment. Jadi, dalam dua situasi tersebut kita bisa mengirimkan kartu ucapan, betul ya. Nah, lalu the purpose atau tujuan ya atau social functionnya dari kartu ucapan atau greeting card ini adalah to congratulate, to wish, or to show sympathy for someone. Nah, seperti kata Miss tadi ya, kita mengirimkan greeting card itu bisa pada momen yang membahagiakan, bisa juga pada momen yang menyedihkan. Jadi tujuannya bisa untuk memberikan selamat, bisa untuk memberikan doa atau harapan, dan untuk menunjukkan simpati kita terhadap seseorang. Lalu yang ketiga adalah strukturnya atau struktur dari greeting card itu sendiri. Yang pertama tentu harus ada penerima atau receiver, betul. Lalu setelah ada penerimanya tentu ada isi atau kontennya. Jadi penerima itu biasanya terdapat di awal, lalu isi atau kontennya terdapat di tengah, and then the last one is the sender atau pengirim, terdapat di paling bawah. Nah, okay, I will give you an example of greeting card. Ya, di sini ada contoh dari greeting card. Greeting cardnya mengenai happy moment or sad moment. Mengenai apa? Iya, betul, mengenai
happy moment ya, atau momen menyenangkan, yaitu happy birthday. Nah, dari greeting card ini kira-kira yang mana sih yang menjadi receiver, lalu yang mana yang menjadi konten, and then which one is sender. Nah, kita simak sama-sama ya. Receiver itu terdapat di paling atas. Lalu kontennya. Konten itu berisi mengenai isi dari greeting card tersebut ya, tujuannya untuk apa. The purpose itu terdapat di kontennya. And then of course the sendernya terdapat di akhir. Nah, agar lebih mudah ya, Miss kasih contoh ya. Contoh structure greeting card sudah di tabel-tabel seperti ini. Nah, receiver atau penerimanya itu biasanya diawali oleh dear atau hi ya. Bisa dear Anna, hi Tom, hi Luke ya, seperti itu. Lalu lihat pada kolom konten. Nah, kolom kontennya itu berisi dari inti dari greeting card tersebut ya. Nah, isinya langsung to the point. Bisa langsung mengucapkan happy birthday, congratulations, atau bisa juga we are sorry for your losing. And then yang terakhir adalah sender atau pengirimnya. Nah, pengirimnya ini ya bisa diawali dengan yours, mom and dad, regards, and then your sporty friends, Kevin. Nah, anak-anak, sampai sini gimana? Apakah kalian sudah paham? Miss harap kalian paham ya materi mengenai greeting card ini, karena materi ini cukup mudah. Tapi jika kalian belum paham atau is there any question, ada pertanyaan, kalian bisa meninggalkan pertanyaan tersebut pada kolom komentar di Google Classroom kalian. Thank you guys for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.